Ustadz, jadi seperti apa kriteria teman atau sahabat yang hendaknya saya kejar? Bu, langsung aja kita hadirkan pakarnya. Al-Imam Alqamah. Al-Imam Alqamah pernah menjelaskan secara cukup detail siapa yang harus ibu jadikan sahabat. Ibu catat baik-baik. Kata beliau, ishab man in sahib tahu zanak. Bersahabatlah dengan orang yang apabila kamu bersahabat dengan dia, niscaya dia akan menghiasimu. Menghiasimu. Bu, fungsi perhiasan agar kita tambah apa? Tambah bernilai. Tambah bernilai. Agar menunjukkan status seseorang. Kalau tambah cantik juga nggak terlalu ya, gitu loh. Gitu loh. Ya kalau memang wajahnya begitu mau pakai 3 berlian di jari tangannya gitu-gitu aja. Tapi paling enggak dengan pakai 5-5-nya sampai jempol pakai berlian, oh ini ibu punya status yang tinggi gitu loh. Kan gitu, punya status yang tinggi. Atau punya toko emas di Senen, tergantung gitu loh. Nilainya tinggi dia. Nah begitu juga sahabat itu akan membuat status ibu di hadapan Allah tuh tinggi. Zana, dia akan jadi perhiasan buat ibu. Jadi coba ibu evaluasi sahabat-sahabat ibu. Gue bersahabat sama dia udah 10 tahun. Kira-kira iman gue naik nggak ya? Gitu, coba aja, simple. Ini paling gamblang deh. Ini yang kita sebutkan ini udah teknis. Udah nggak bicara global lagi. Coba ibu evaluasi diri. Aku ngaji sama dia, selalu pulang bareng, pergi bareng, terus kemana-mana bareng. Aku kenal keluarga dia kenal keluargaku. Semenjak bersahabat dengan dia, kira-kira nih status saya di hadapan Allah bertambah atau merosot? Gitu aja. Itu yang pertama. Yang kedua, wa in asabatka khassasa anak. Kata Alqamah, kalau kamu ditimpa musibah, dia akan bantu kamu. Kalau kamu tertimpa musibah, dia akan bantu kamu. Coba kita bercermin, ring satu kita. Kalau kita kena musibah, dia cuek, dia tiba-tiba menghilang dari peredaran, handphonenya nggak aktif, atau dia yang datengin kita walaupun kita nggak minta apapun dari dia. Dia yang menawarkan, dia yang support, dia yang pertama kali datang ke UGD. Itu tuh lihat, dia yang ngurus-ngurus kamar. Nah itu tuh sahabat tuh, itu layak kata Alqamah. Kalau musibah dia yang turun. Kita misalnya ada yang meninggal, dia dari manapun dia datang. Walaupun mungkin lagi nggak sehat, atau lagi sakit, atau lagi ada urusan, dia datang. Kalau dia nggak datang pun udzur syar'i, dan itu kan kelihatan. Nggak mungkin setiap saat dia datang, nggak mungkin. Tapi kan kita lihat pas nggak datang, ini apa alasannya? Dan biasanya dia datang. Lanjut, yang ketiga, wa in qulta saddid maqalak. Dan kalau kamu bicara, dia akan meluruskan ucapanmu. Itu sahabat. Itu orang-orang yang ibu harus cari. Kalau ibu ngomong, nggak 100% dibenerin. Dia satu saat akan, aku nggak setuju dengan ucapan kamu. Kamu nggak boleh begitu. Itu gibah. Jangan suudzon sama orang. Dia tuh baik begini. Redaksinya diganti, itu terlalu tajam, kita harus lebih halus lagi. Itu tuh sahabat tuh. Bukan yang sami'na wa ata'na. Pokoknya lo suka gue suka deh. Nggak ada lo suka gue suka.
Jadi sahabat yang baik itu akan mengkoreksi kita. Kan itu tadi, dia adalah perhiasan yang membuat value kita atau status kita semakin tinggi. Nah kalau ucapan kita tidak ada yang diluruskan, kan stuck berarti. Kalau setiap ucapan kita nggak ada yang dikoreksi, ya kita akan begitu-begitu aja walaupun 10 tahun gaul sama dia. Kita akan berubah, kalau begitu kita miss, kita salah, kita kurang, dibetulin. Nggak, ini miss di sini nih, ini miss di sini. Itu baru sosok yang ibu harus cari. Dia nggak akan diemin ibu. Dia nggak akan diamkan ibu kalau ibu melakukan kesalahan. Kita lanjutkan. Wa in ra'a minka hasanatan addaha. Kalau dia melihat ibu punya kebaikan, dihitung-hitung terus sama dia. Dia nggak pernah lupa kebaikan ibu. Dihitung-hitung terus. Jadi bukan hanya nggak lupa, dihitung-hitung, addaha. Jadi hitung-hitung. Ya, tahun 1977 aku pernah ditraktir warteg sama dia. Ya Allah, inget tuh. Tahun 77, Bu. Masya Allah. 77, busway belum ada. 77. Ingat tuh. Ini 2017, ingat 77. Kamu tahu nggak? Nah, itu tuh teman mama waktu tahun 1961. Waktu ada yang malak mama, dia yang bela tuh. Gitu, 61 tuh. Gitu. Kamu masih jadi sel telur nak, gitu kata dia. Dia nih udah begini. Itu teman mama tuh, jangan lupa. Jadi ingat terus tuh teman baru. Itu teman yang ingat kebaikan kita, nggak lupa. Dan ibu harus begitu, jangan hanya fit and proper test orang aja. Ibu kan harus jadi sahabat buat seseorang muslimah juga, gitu loh. Jadi jangan lupa kebaikan orang. Sebagaimana kita pengen orang jadi sahabat sejati kita, jadilah sahabat sejati bagi orang. Nggak boleh lupa kebaikan orang. Dan ini tantangan buat para kaum Hawa. Karena kelemahan wanita apa? Lupa kebaikan orang. Tersinggung atau baper nggak nih? Iya. Penuntut ilmu nggak boleh baperan. Bu, laki-laki punya kelebihan kekurangan, perempuan punya kelebihan kekurangan, dan kekurangan wanita yang disabdakan oleh lisan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam apa? Kata Nabi SAW, kalau kalian berbuat baik sepanjang masa sama istri kalian, lalu miss satu kali aja, itu perempuan bisa dengan mudah mengatakan lam ya'mal khairan qat. Suamiku tuh nggak punya kebaikan sama sekali. Itu wanita punya potensi seperti itu. Nggak semua wanita, tapi maksud Nabi itu penyakitnya wanita kalau nggak dijaga dengan iman, kalau nggak minum obat dengan ayat-ayat Al-Quran. Begitu tuh. Begitu. Makanya di dunia pergaulan wanita itu bisa sahabatan 17 tahun pecah cuman gara-gara satu kasus. Iya benar. Benar nggak Pak? Kayaknya nggak begaul ibu-ibu ya, kok tahuan saya? Tapi kalau di dunia pergaulan laki-laki nggak terlalu begitu. Makanya kan kadang-kadang yang damain kan suaminya. Enggak ma, dia nggak begitu kok ma. Kan minggu lalu kamu baru muji-muji dia. Enggak, oh, kemarin aku salah gitu. Bilang. Jadi sekali lagi buat sekalian, perempuan tuh gampang begitu. Makanya kan yang buat wanita masuk neraka, menjadi penghuni neraka paling banyak apa? Enggak apa penyebabnya? Yakfurnal ihsan wa yakfurnal ashir, kufur nikmat dan kufur kebaikan suami. Simpel Bu, kalau wanita punya potensi besar, sekali lagi saya hati-hati dalam bicara, karena nggak semua wanita seperti itu. Saya katakan, kalau wanita punya potensi besar, kufur kebaikan suami, ini suaminya nih Bu, apalagi temen begitu loh, apalagi sahabat, apalagi guru, apalagi kakak, apalagi adik, ini suami yang kasih semuanya. Sosok yang dia serahkan jiwa raganya ke laki-laki tersebut, yang nafkahin dia,
yang bela dia, yang dia diakui orang, itu sebenarnya karena suaminya, bukan karena dia. Dia dipanggil, dihormati, dan ratusan orang tunduk sama dia, bukan dianya, suaminya tuh. Dia mendapatkan predikat Bu Pejabat, Bu Jenderal, Bupati, bukan dia yang ikut, yang sekolah bukan dia, suaminya tuh. Tapi nggak semua begitu. Banyak yang bertakwa kepada Allah. Dia kaya bukan, dia nggak ngerti ya. Cash flow aja waktu SMA merah. Tapi kan suaminya yang punya 10 cabang, dia yang kaya. Itu bisa tuh bilang begitu sama suami. Bisa. Tapi lagi-lagi nggak semua, itu potensi besar. Nah kalau suaminya bisa digituin, apalagi yang lain. Apalagi cuman sahabat. Apalagi orang-orang yang dia tidak berikan jiwa raganya buat orang tersebut. Makanya masih ingat ketika Hamnah disampaikan kabar duka oleh Nabi SAW, kata Nabi SAW ke Hamnah, wahai Hamnah, saya mau kasih kabar, saudaramu meninggal di perang Uhud, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tenang, tegar. Nabi bilang, oh alhamdulillah tegar. Yaudah, saya mau kasih kabar duka kedua. Pamanmu Hamzah meninggal di perang Uhud. Jadi Nabi dengan Hamzah itu sepupuan. Jadi paman kita nih Hamzah meninggal di perang Uhud. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah, Hamzah kuat. Kalau gitu saya mau kasih kabar duka ketiga, kata Nabi. Suamimu Mus'ab meninggal juga di perang Uhud. Itu langsung teriak histeris Hamzah. Langsung shock, langsung drop. Lalu sebagian sahabat nanya sama Nabi SAW, ya Rasulullah kok Hamzah bisa begitu? Ketika dikabari saudaranya meninggal bisa tegar, dikabari pamannya meninggal tegar, kok suaminya shock? Kata Nabi SAW, bukankah seorang suami dan istri belahan jiwa masing-masing? Shock. Nah kalau belahan jiwa saja itu bisa kufur nikmat, kufur kebaikan, dan itu nas dari Nabi SAW, hadis Bukhari, apalagi yang lain. Gampang lupa, gampang ngambek, gampang baper, itu tuh, hati-hati. Jadi, nah, iya sensi. Nah ini nggak boleh berlaku di dunia ibu-ibu pengajian. Ibu-ibu yang sudah jadi penuntut ilmu, nggak boleh. Itu untuk orang awam oke, tapi yang udah ngaji nggak boleh kita lupa kebaikan orang. Apalagi sahabat kita yang kasih arahan agama kepada kita, sahabat kita yang ngajak kita ngaji, sahabat kita yang istiqomah jemput kita dari rumah biar kita mau datang ke kajian. Lupa kita sama dia. Dan kalau kita lupakan kebaikan orang, jangan berharap dapat sahabat yang ingat kebaikan kita. Al jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis perbuatan. Kalau perbuatan yang ngelupain kebaikan orang, orang akan lupa kebaikan kita. Begitu. Ya, jadi itu yang dicari. Kalau dia lihat kebaikan kita, dia akan hitung-hitung terus. Misalnya apalagi ibu-ibu kan bahasa verbalnya lebih kuat, semuanya curhat, semua cerita. Jadi ceritakan, aku tuh masih ingat loh waktu kamu ngajak aku kajian, itu aku nggak pernah lupa. Jadi ingat, dihitung-hitung terus tuh. Yang berikutnya, wa in badat minka thulma saddiha. Kalau dia melihat kekurangan kita, dia berupaya menutup dan membackup-nya. Apa bedanya dengan sebelumnya, Bu? Nggak semua kekurangan bisa diperbaiki dengan maksimal. Ada yang bisa diluruskan, ada yang nggak bisa. Udah setelannya begitu. Apalagi udah kepala 5, kepala 6. Sebagian Quran kita tuh udah mengakar. Nah sahabat tuh yang mengerti, emang orangnya begitu.
Dia akan maju jadi bemper kita jika dibutuhkan. Dia pasang badan. Karena dia tahu ini kekurangan sahabat gua nih, nggak bisa ngandelin dia saat ini, nggak bisa. Yaudah gua aja yang maju deh. Gitu tuh. Dia nutup. Kadang-kadang ini kesalahan sahabat kita, ini kesalahan kita, terus sahabat kita bilang enggak, saya yang salah, bukan dia yang salah. Itu tuh, nutup tuh, gitu. Cari yang begitu, Bu. Dan evaluasi ini kriteria para ulama, Bu. Jadi Bu tinggal fit and proper test aja, gitu. Kita lanjutkan. Wa in sa'altahu a'tak. Kalau Anda meminta, dia akan kasih. Kalau Anda meminta, dia akan kasih. Jadi kalau kita lagi butuh, tapi ingat, jangan punya mental minta-minta. Itu aib dalam Islam. Tapi sesekali kita mungkin darurat, atau ada kondisi, begitu kita minta, dia selalu ada buat kita, dia akan kasih. Walaupun mungkin nggak mencukupi. Walaupun nggak mencukupi, tapi yang dia bisa kasih, dia kasih. Itu baru teman, Bu. Yang berikutnya, wa idza nazalat bika muhimmah wasak. Kalau kamu sedang ditimpa kesedihan, kegalauan, dia akan menghibur dan menenangkan kamu. Jadi dia yang akan menghibur, dia akan tenangin, lu sabar, tenang, beres, ini mah masalah kecil. Nanti aku bantu. Nanti kita hadapin berdua, gitu. Jadi itu luar biasa lah. Itu tuh, cari sahabat yang begitu, dan kita harus berusaha seperti itu juga ke sahabat kita. Kalau dia lagi down, lagi sedih, kita hibur, kita support, kita jemput bola. Terus yang berikutnya, wa adnahum man la ta'tika minhul bawa'iqu. Dan sahabatmu yang paling dekat dari sahabat-sahabatmu yang baik-baik itu adalah orang yang nggak bawa masalahnya ke kamu. Jadi masalahnya nggak dibawa ke kita. Pokoknya kalau kita udah senang-senang aja deh. Kalau dia bisa bantu, dia bantu. Tapi masalahnya dia sendiri, dia nggak share ke kita. Itu yang paling luar biasa di antara yang baik-baik itu, kata Alqamah. Atau dia mungkin punya sifat buruk, kalau itu kumat, itu dia akan menghindar dari kita. Contoh mungkin ada orang yang meledak-ledak emosinya. Ketika dia tahu nih kalau aku mempertahankan atau main kuat-kuatan pada hari ini, aku bisa meledak dan aku nggak mau sahabatku aku semprot. Udah aku menghindar aja deh. Jadi dia menghindar, dia nggak mau sahabatnya kena keburukan dia. Gitu, Bu. Cari yang orang begitu tuh, Bu. Jadi Ibu cari, kayaknya selama 7 tahun gaul sama dia, yang curhat cuma aku aja deh. Dia nggak pernah curhat, dia nggak pernah jelaskan masalahnya. Padahal kan kayaknya banyak masalah tuh. Nah itu tuh, tempel terus, jangan miss. Itu orang begitu tuh luar biasa. Dan udah langka gitu, langka. Di Jabotabek langka. Ya beneran, nih susah banget. Gampang emang kriteria-kriteria begini. Oh susah, Bu. Terus wala takhtalif 'alaika minhu taraik. Dan dia tidak ingin dan dia selalu ingin meminimalisasikan perbedaan antara dia dengan kamu. Jadi berusaha nyari persamaan. Kalau udah discuss, udah mulai kayak gak sudah kita ganti masalah deh. Yaudah saya ikut kamu aja deh. Kamu pilih apa? Misalnya
enaknya ketoprak cabenya berapa? Kayaknya 3, enggak 4, 3, 4, 3, 4, enggak 3 lebih enak, 4 enak. Yaudah deh terserah kamu deh 4 ya 4 ya, gitu. Jadi jangan sampai gara-gara cabe talak 2, repot, nah susah. Gitu contoh. Kira-kira kita makan di mana ya di situ? Parkirnya ribet, enggak nyaman kok parkirnya. Nanti pakai valet, enggak ribet aku pernah. Ya udah terserah kamu deh kita mau kemana deh. Udah deh aku ikut aja lah. Pokoknya ikut aja. Kita mau kemana nih? Main stick atau tamcit? Main stick aja. Aduh bosan aku. Enggak masih ada nih. Ke tamcit aja. Main stick tamcit udah tancit deh tancit. Aku ikut kamu aja deh. Tancit. Walaupun aku agak malas juga karena macet gitu loh. Pokoknya gitu aja hidupnya tuh. Itu cari yang begitu. Pokoknya, ayo deh terserah deh. Itu Bu. Itu luar biasa. Makanya Fudail bin Iyad itu mengatakan, "Idza khalatta fa khalid hasanal khuluq." Kalau Anda mau bergaul, bergaulah dengan orang-orang yang berakhlak mulia. Fa innahu la yad'u illa ila khair. Karena mereka itu pasti nggak akan mengajak kamu kecuali kepada kebaikan. Wasahibhu minhu firaha, dan bersahabat dengan dia tuh nyaman, enak, tenang gitu loh, nggak deg-degan, nggak stres, nggak tekanan gitu. Jadi cari tuh sahabat tuh yang tenang, enak. Jelas ya ibu-ibu sekalian? Wah waktu udah habis nih Bu. Terakhir Bu, terakhir Bu, kriteria yang tadi kita sebutkan itu kriteria murahan atau mahal Bu? Mahal. Oh itu luar biasa. Hal yang mahal gampang didapatkan atau susah? Susah. Oleh karena itu Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat 28. Kita tutup dengan ayat ini. Allah berfirman, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayati dunya. Allah bilang, dan bersabarlah. Sabarkan diri Anda. Kenapa disuruh sabar? Ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajha. Sabarkan diri Anda ketika Anda bersama dengan orang-orang yang senantiasa berdoa dan beribadah kepada Allah siang dan malam, pagi dan petang, semata-mata hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan palingkan pandangan Anda dari mereka karena Anda hanya ingin mendapatkan kehidupan dunia. Ini ayat unik Bu. Kenapa unik? Karena Allah suruh kita sabar dalam menghadapi siapa? Menghadapi orang baik atau orang yang buruk? Orang baik. Ini kan unik Bu. Biasanya kita disuruh sabar kalau ngadepin orang yang jahat, orang yang nyebelin gitu loh. Ada klien datang, dia suruh nemenin selama 3 hari, pas baru 2 hari curhat. Kita bisa switch nggak? Kenapa? Gue bete nih sama dia, bosi banget nih orang. Nih kalau nggak bos yang suruh gue nemenin dia, gue nggak akan mau. Udah sabar, 1 hari lagi. Sabar 1 hari lagi, kan biasa gitu tuh ya, kalau ngadepin orang yang nyebelin baru disuruh sabar. Tapi ini Allah suruh sabar ketika ngadepin orang baik. Kenapa penyebabnya? Dijelaskan para ulama seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, pengisi Masjid Nabawi, dan sebagian para ulama tafsir yang lain. Alasan yang pertama, karena bersahabat dengan orang-orang soleh itu nggak mudah. Cukup berat juga. Karena orang-orang soleh itu punya prinsip.
Orang yang punya prinsip nggak bisa kita atur 100%. Orang yang punya prinsip tidak akan memuaskan hawa nafsu kita. Karena dia punya prinsip. Prinsipnya taat kepada Allah. Yuriduna wajahah. Hanya mengharapkan wajah Allah. Jadi ini lihat nih, orang-orang sahabat-sahabat ini, orang-orang ini yuriduna wajahah. Mereka hanya mencari wajah siapa, Bu? Allah. Jadi ketika bergaul dengan ibu, mereka nggak cari wajah ibu. Jadi mereka bukan tipikal penjilat. Jadi kalau mereka nggak suka, mereka akan bilang nggak suka. Kalau mereka lihat ini haram, mereka akan punya prinsip. Kalau mereka lihat ini mungkar, mereka akan bilang enggak. Dan nafsu kita nggak suka biasanya ketemu demikian. Dan mereka nggak bisa disetir, karena mereka hanya bisa disetir oleh Rabbul Alamin. Nggak bisa ibu setir dia. Ngajak dia setiap hari nggak bisa, karena dia punya suami misalnya. Dan Allah perintahkan dia untuk berkhidmat kepada suami. Karena dia punya anak, Allah perintahkan dia untuk mendidik anaknya. Udah anak lo, supir gua aja yang jemput. Nggak bisa. Karena anak gua bukan anak supir Anda, gitu kan ya. Kecuali kalau itu anak supir kamu supir kamu jemput, ini anak gua nih, gua yang harus jemput. Lagi asik-asik tawaf di Tamcid, dia minta break untuk sholat 3 rakaat, sholat maghrib. Udah deh di jamaah aja nggak bisa. Lo nggak asik lo, ya biarin lah, pokoknya gua harus sholat. Ribet nih bawa ini nih. Besok-besok nggak usah diajak lagi gitu. Lagi ngejar waktu ke Bandung, minta berhenti dulu di rest area, mau sholat. Ini kita harus ketemu klien, nggak ada urusan. Saya mau sholat dulu. Ini jam segimana? Ini asar mau habis, kecuali kalau zuhur bisa jamak nanti. Ini asarnya mau habis. Ya udah kalau mau lanjut ke Bandung, turunin aja gue di rest area. Ribet nih. Orang sok suci udah ada parkir, nyebelin gitu loh, dalam tanda kutip. Itu tuh nggak bisa diatur. Lagi senang disalah-salahin, enggak, kamu nggak bisa begitu. Tapi kan gue suka, ini haram nih ayatnya, ya bawa ayat lagi. Jadi di satu sisi nggak gampang juga bergaul sama mereka tuh. Tahu nggak Bu Fulana gini-gini, itu gibah. Aku kan cuma curhat. Enggak, ini gibah. Ini fakta loh, gibah itu. Ya ada deh. Nggak bisa. Jadi kita harus sabar ibu-ibu. Pasti. Nah yang kedua alasannya kita tutup. Orang sahabat yang baik pasti ada kekurangan. Pasti ada khilaf. Dan seringkali orang nggak bisa terima kekhilafan mereka. Kenapa demikian? Karena ketika kita punya sahabat orang soleh, saya ingin tanya sama ibu-ibu, ekspektasi ibu besar apa kecil untuk besar? Harapan ibu besar atau kecil? Besar. Ketika ekspektasi kita besar, harapan kita besar, lalu dia melakukan miss, maka potensi kecewa pun akan besar. Masih ingat teori kekecewaan? Siapa yang tahu teori kekecewaan? Dapat hadiah. Teori kekecewaan apa? Apa, Bu? Susah sih nanya sama orang gak pernah kecewa ya, jadi agak blank gitu. Keseringan jadi mati rasa. Ya nggak apa-apa juga. Iya Bu, apa Bu? Iya betul, Masya Allah. Teori kekecewaan itu, kekecewaan berbanding terbalik dengan ekspektasi. Berbanding terbalik dengan harapan. Semakin besar ekspektasi ibu-ibu, semakin kalau nggak dapat, maka semakin kecewa. Kalau ibu nggak punya harapan atau ekspektasi, nggak dapat, ibu nggak akan kecewa. Makanya dikhianati teman lebih menyakitkan daripada dikhianati musuh. Gitu loh. Makanya di dunia pergaulan Jakarta yang yang
macam-macam ini, makan apa yang paling nyakitin? Makan temen, iya bukan pete, temen, pete nggak apa-apa, ibu makan aja. Temen tuh, itu nyakitin. Orang Jakarta bilang temen lo makan gitu, itu nyakitin tuh. Kenapa? Karena ekspektasi kita sama teman besar, apalagi orang jalanan. Nyawa dipertaruhkan buat teman kalau di dunia jalanan. Begitu disakitin, nah ketika kita bersahabat dengan orang soleh, mungkin dengan ustadz atau dengan panitia kajian, atau yang udah senior, yang udah ngerti bahasa Arab, yang udah bisa baca buku ini, begitu dia dapat miss karena manusiawinya ya, miss humanis, bukan disengaja. Siapa sih yang nggak pernah khilaf? Itu banyak orang yang kecewanya dalam, besar, kayaknya nggak punya kebaikan. Apalagi ingat blind spotnya ibu-ibu tadi, rentan kufur nikmat, akhirnya nggak mau gaul lagi. Allah katakan wasbir, sabar ngadepin mereka, sabar karena mereka bukan malaikat. Sabar ngadepin mereka. Dan jangan berpaling. Kawal terus. Ibu punya sahabat begitu, kawal terus. Karena sahabat ibu soleh, bukan malaikat Jibril. Kalau sahabat ibu malaikat Jibril nggak akan salah, ibu. Tapi sahabat ibu masih manusia. Saya rasa cukup sampai di sini. Dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.